lagi di Moms Talk bersama saya Adis dan Lulu. Dan sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, aku mau ngingetin lagi nih ya Moms Talk podcast parenting bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, websitenya juga bisa langsung di doodle.co.id/moms-talk. Dan sekarang sudah bisa juga didengarkan di Noish. Ayo dengarkan. Ya gimana telat. Lemes lemes banget. Rada gak fokus soalnya Iya. lagi puasa. Ini udah puasa pertengahan ya Moms. Betul. Gimana kabarmu di puasa pertengahan ini, Dis? Ya beginilah, biasa, telaknya garing. Aku tahu karena kamu puasa belum ini kan, belum banyak kan. Kamu udah bocor Udah batal kan, di awal-awal udah batal. Sekarang udah jadi kembali, energiku masih banyak. Kamu kayak udah lemes banget ya. Aduh, aku tinggal menunggu kapan ini waktunya bocor. Kasian ya para bapak-bapak tuh, mereka tuh nggak ada boleh berharap kayak gitu sama sekali. Ya kecuali kalau lagi musafir perjalanan jauh betul, ya atau kan. sakit. Tapi masa kita Iya. berharap sakit sih kan nggak Jangan mungkin dong, ya. jangan sampai nauzubillah ya. Betul. Ini kita akan membahas mumpung kan ini kan udah pertengahan puasa nih. Ah. Anak-anak yang lagi pada, apalagi yang lagi pada belajar puasa tuh lagi pada masa-masa bosen. Ini udah banyak alasan nih kalau udah Iya jam-jam tanggal-tanggal kayak gini Iya, nih. hari ke-15 puasa tuh udah mulai kayak aduh masih lama banget sih lebaran gitu Betul. ya. Jadi kita akan membahas soal ragam aktivitas menyenangkan biar puasa nggak membosankan. Oke. Jadi gimana, Adis? Kalau kita lihat dari zaman kita kecil dulu aja ya, itu tuh kayak puasa tuh pertama pada semangat yang jualan takjil banyak. Oke. Yang apalagi sih yang Ngabuburit rame, yang terawih masjidnya penuh sampai ya ada kan? tikar di luar-luar. Sampai nggak muat, sampai dikasih tenda lagi kadang kalau masjidnya. Betul. Kecil, nggak terlalu kecil. benar. Itu tuh terawih awal-awal pasti masih rame. Pertengahan udah mulai ya kok Ini udah tanggal-tanggal nih. Terus ada lagi kegiatan yang kayak gini. Nggak tahu ya di tempatmu ada nggak, Dis? Tapi di tempatku tuh aku nggak tahu gimana logikanya. Mereka tuh habis subuh tuh jalan-jalan malahan. ada kan? ada aku juga main Main petasan petasan ya kan, tuh mending ya. Tapi mereka tuh jalan-jalan. Ya aku nggak apa-apa, itu bagus. Maksudnya malah mereka tuh masih semangat. habis itu lemes ya. Habis Tapi emang jalan-jalan lemes. puasa lagi lemes. Nah betul. Iya. Tapi di tanggal-tanggal kayak gini juga yang kayak gitu juga udah pasti berkurang banget. Udah membosankannya nih. Iya, kita sebagai ibu juga kadang-kadang pasti kalau saya anak udah puasa di awal-awal udah kita udah semua kegiatan, ayo kita berkegiatan, ini udah bingung nih, udah tanggal segini udah masih kayak aduh anak gue kayak udah mulai bosan nih, Udah gimana kalah nih? sama ini malesnya dia. Mengembalikan moodnya gimana ya, harus melakukan apa lagi nih kegiatan puasa. Nah ini kayak harus banget nonton sampai nanti episodenya akan berakhir karena kita akan menyesatkan. Jangan. Kita memberi tips yang semoga bermanfaat, tapi kayaknya enggak sih. Enggak ya kan, bermanfaat. apalagi era pandemi juga kan, aku pribadi masih rada deg-degan nih kalau mau sholat tarawih di masjid, masih mikir banget gitu kayak aduh tarawih nggak ya, rame Tapi ini banget Safi nggak ya? udah boleh rapet, alhamdulillahnya udah Semoga boleh rapet nanti udah oke banget abis sampai Iya. Lebaran kita bisa sholat kayak biasa dulu betul. ya. Tapi ini kalau moms yang anaknya sudah kena vaksin mungkin udah sedikit lega ya Betul. karena ikut ke masjit pun, Tapi safnya kalau rapet pun. seanak kita masih Nah itu aku masih rada mikir karena anakku kan belum usia vaksin nih, belum cukup usia untuk divaksin COVID gitu ya. Jadi masih kayak rada mikir banget. Dibawa nggak ya ke masjid? Ini nggak ya sholatnya pakai masker, kayak dia betah nggak ya nanti bakalannya ini nggak ya gitu. Kalau yang udah lewat vaksin nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan dilindungi dan amin. Lancar ya ibadahnya, amin. Betul. Terus apalagi sekolah juga kayaknya masih banyak yang jarak jauh ya, mengingat kasus COVID masih cukup masih tinggi timbul tenggelam tenggelam masih kayak gitu. Masih kayak gitu, sekolah ntar masuk entar enggak, anaknya juga kayak mau di makin rumah bosen ya aja. di rumah sekolah tapi nggak bisa ngemil, nggak bisa makan. Bosen banget tuh puasanya pasti. Nah kalau anak-anakmu udah belajar puasa belum dulu? Kayaknya belum, tapi tahun kemarin itu udah mulai ikut bangun nih sahur, sama-sama. buka, ikut mulai nyiapin. Tapi tahun ini juga masih kayak gitu sih, kayak belum ngerti banget itu puasa tuh gimana, nggak makan. Cuma taunya mama nggak makan ya udah, tapi dia tetap makan gitu. Iya, Rumi tuh ikut bangun, kadang ikut makan juga. Kalau dia misalnya kita pada makan, dia pengen ngelihat menunya, dia suka, dia ikut makan. Nanti kalau
pagi dia makan lagi ya seperti jam makan biasanya, cuma udah mulai di sounding kan lo ya, udah mulai nanti Brumi kapan-kapan kalau udah ada agak gede sedikit belajar puasa juga. Sama puasa ya itu berarti fungsinya buat ini begini gitu berarti kan. kasih vibes-nya dulu aja, oh puasa tuh kayak gini, bangun nyiapin ini itu gitu kali ya. Karena pernah juga nih Rumi mau puasa juga, aku mau cobain juga nggak gitu. kayak Bu, lama-lama dia lapar sendiri, Bu mau ngemil Lah gimana? Dia lupa. Bu mau ngemil katanya puasa nggak apa-apa, udah ngemil dulu. Memang umurnya belum cukup ini ya. Cuma kalau aku dulu waktu kecil puasa, apalagi waktu zaman-zaman SD awal-awal belajar puasa umur 7 tahun tuh kayak aduh lapar, godaannya banyak 7 banget. tahun udah puasa ya berarti. Itu godaannya banyak, ngelihat teman-teman ada yang di batal di sekolah ya. Aku menyaksikan temanku batal ngumpet-ngumpet lah, itu tuh kayak godaan banget loh. Tapi kamu berhasil. Pertama kali full, pokoknya full sebulan tuh pertama kali umur 7 tahun. Terus ngelihat temanku yang batal, ih dia aja batal, masa aku enggak gitu. Ada pikiran-pikiran kayak gitu. Terus ya udah, tapi di sekolah nggak tahu kenapa dulu kayak tetap energik gitu loh lu. Maksudnya tetap main kayak pas waktu kecil kan, nggak kayak kita sekarang kan. Masih kayak udah gede-gede gitu, kebanyakan alasannya. Aku waktu kecil juga gitu deh, kayak kuat nih imanku dan kekuatan tuh tetap ada gitu. Kita mau main lari-lari, tapi kayak udah gede, lebih ke kelas 4 kelas 5 tuh pernah loh aku tuh kayak yang aduh minum aja deh itu ya Allah itu udah gede, padahal udah tahu dosa. Makan ya Allah. Aku udah pernah jadi kayak telepon kan, dulu tuh kan bingung ya kalau aduh siang-siang ngapain nih, nggak ada kerjaan. Maksudnya mau main mager, panas, nanti aus. Aku telepon tuh semua teman-temanku. Orang teman mana aja aku teleponin. Gimana kabarnya? Kan dulu pernah kita libur ya. Ngobrol sebulan. Terus yang dianya yang kayak ngapain sih nih orang ngajak ngobrol basa-basi, ini ada tujuan apa ya? MLM nih, jangan curiga dong. Kita ngobrolin apa deh semua sampai lupa tuh sekarang. Nah habis itu samping tuh kulkas gitu loh. Dulu kan telepon belum pakai handphone kan waktu SD. Samping kulkas buka aja dulu. Ada sirup nih tuh. Itu beneran terjadi sama aku ya. Jadi terus habis itu kegiatannya buka-buka habis itu telepon kok kering ya. Maksudnya kita nggak main tapi kok tenggorokan kering juga, soalnya ngomong terus ya udah minum aja. Itu ya kebodohan yang pernah aku lakukan waktu puasa ya. Jadi tolong anak-anaknya tuh juga kalau nggak bermain di luar yang apa namanya ngabisin energi, ngomong kebanyakan tuh juga bahaya Bu. Mending dipakai buat ngaji ya. Nanti kita tuh ngomong ke aku ini ya, aku haus ya, aku mau minum, nah kayak gitu kan serem juga. Makanya jadi kayak ada kita sendiri tuh kayak mengada-ada gitu, kayak adain aja kegiatan. Makanya apa sih yang bisa dilakuin, udah mulai nyari, apalagi pertengahan puasa tuh kayak udah kehabisan ide. Misalnya mau baca buku, membuang waktu dengan baca buku. Udah laparnya tuh udah ini, laparnya tuh udah menguasai jiwa gitu loh. Karena kita udah menahan setengah bulan kan, kayak ya ampun, ini tuh udah laparnya tuh udah menguasai jiwa, udah nggak bisa dikasih alasan kayak anak kecil nih. Ini dulu deh, ini udah nggak bisa. Aduh aku pengen makan, aku pengen minum kayak gitu guys. Fokusnya udah buka jam segini, segini. Oke ini tinggal 2 jam lagi. Oke ini udah kayak pokoknya pikirannya udah makan buka puasa gitu ya. Emang itu relate sih menurut aku, emang relate ke semua anak-anak yang apalagi masih baru awal-awal belajar puasa, belum kebiasa sama puasa. Apa aja berarti keluhannya itu lapar, capek. Terus apa ya? Biasanya apa sih? Bosan. Bosan. Bingung mau ngapain. Yang paling penting, yang paling sering tuh kayak udah bingung mau ngapain, mau tidur juga. Aduh, maksud tidur terus puasa gitu kan. Biasanya kayak gitu ya. Iya kan, maksud tidur terus puasa, bangun-bangun udah mau buka, ntar malam-malamnya melek sampai sahur kan gak enak. Oke, adekku tuh aku sama adekku jaraknya kan 18 tahun ya. Jadi waktu aku udah gede tuh aku tahu jauh nih. Banget, iya benar. Jadi aku tahu waktu dia SD tuh alasannya tuh yang lemas, aduh aku mau pingsan. Terus habis itu tiba-tiba dia yang aku lapar, aku gak bisa jalan. Dia tuh bisa kayak gitu waktu puasa SD. Acting banget. Orang dia habis pencalitan kesana kemari, terus mandi siang-siang tuh dia mandi loh. Biar segar. Itu makeup enggak, aku juga gak tahu ya. Terus jadi aku lihat kelakuannya anak-anak tuh lucu ya. Waktu kita gak sadar ya, tapi anak-anak tuh ya gitu, keluhannya tuh sekedar gitu. Dan dia cara menghilangkannya tuh dengan cara kayak gitu. Tapi ya rentan membatalkan puasa. Bunda. Gak apa-apa sih, batal juga apa-apa sih, namanya juga belajar gitu kan. Betul. Yang jelas pokoknya jangan dimarahin. Kalau anak batal tuh jangan dimarahin. Cuma sebisa mungkin tuh yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin memotivasi mereka biar lanjut dulu puasanya. Ayo kita ngapain lagi yuk, aku temenin misalnya. Kita bisa nemenin dia mainan, kita bisa nemenin dia ngapain, baca buku, nonton film mungkin. Betul. Yang kegiatan-kegiatan yang bisa membunuh waktu
lucu gitu kan, yang bisa mengalihkan fokusnya dari lapar. Nonton tapi perutnya bunyi terus. Nggak apa, tapi masih ada tontonan ya, berarti nggak apa-apa deh alihkan ke situ, berarti biar tetap lancar nih. Nah, apa aja dong tips and tipsnya? trik mengajak anak memasak dan menyiapkan sajian berbuka. Itu nyiapinnya dari jam 7 pagi ya, Mams? Jam 7 diajak ke pasar dulu. Jadi kayak ayo kita menyiapkan buka dari jam 8 ke pasar, belanja dulu di rumah. Dari mulai belanja, mungkin kegiatannya juga bisa dengan biarkan anak memilih hari ini pengen buka puasa pakai apa. Pertanyaannya tuh memilihnya biar 1 jam kan, killing time juga tuh. 1 jam tuh ya kamu mama kasih waktu 1 jam untuk berpikir nanti sore mau buka pengen apa. buka puasa apa aja. Biasanya anak-anak apalagi awal-awal puasa gitu kan, biasanya pasti pengen ini semua pengen begitu buka puasa kenyang nggak ada yang dimakan. Iya, betul. Itu masih terjadi di keluarga saya ya. Saya aja yang ya udah tua begini masih begitu. Kayak pengen ini Kayak pengen semua. ini pengen Apalagi kalau kita lagi jalan keluar terus lihat takjil, astaga ini enak. Ini tuh zaman dulu aku kecil. Ini semua dibeli. Habis minum teh hangat. Ya ampun enak banget. Cukup. Gitu Sudah doang. kenyang. Iya, sudah Begini kenyang. aja, begini aja udah gitu Iya, kan, yang lain makanya. dikasih-kasihin gitu ya. Itu jadi menurutku anak merasa terlibat, merasakan asiknya bulan puasa karena Betul. dia bebas memilih, misalnya pengen buka Nanti puasa tuh pakai setelah apa. dia setelah seharian tuh menahan lapar, dia mau buka apa, dan kalau itu dimasak sama dia sendiri pasti tambah seneng ya. Melibatkan membuatnya juga. Jadi dari mulai milih menu, bikinnya, nyiapinnya, platingnya, ya kan, kayak Master Chef. Kita main Master Chefan misalnya. Aku yang jadi jurinya, kamu yang jadi pesertanya misalnya. Jadi Itu mama jadi juri seru ya. tuh, Jadi iya. jadi mama jadi juri, Jadi dia yang masak. jam bobo siang bobo dulu nggak apa-apa, nanti agak-agak sore kita mulai dimasak. Itu Yang penting lumayan dia- killing time tuh ya. Yang penting udah ada rencana nih kita mau ngapain aja, misalnya kayak gitu ya. Yang jelas pokoknya kegiatan-kegiatan memasak yang berbahaya kayak motong-motong, yang pakai benda-benda tajam harus dilakukan sama orang dewasa, tua, betul. Kalau misalnya anak yang ngotot nggak apa-apa sih, tapi didampingin yang benar-benar diawasin secara intens gitu, kayak Kalau dibantuin nggak- pegang. Kalau yang anak masih seusia kita atau gede lagi tuh dikasih yang mainannya itu aja Iya, ikutin ya, Dia gitu. ikutin, oke kita siapin kayak gitu juga bisa. Kalau udah SD gitu kayaknya bisa sih motong-motong gitu ya. Iya, kalau udah SD udah mulai puasa gitu ya, kayaknya emang udah bisa. Cuma yang jelas hati-hati dari cairan panas kayak minyak. Oh betul, pisau, kompor. Dan yang berbahaya lainnya. Kalau anaknya pengen ya nanti nyiapinnya di bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan kapasitasnya. Kayak es gitu kali ya. Betul. Ini betul, juga selain bisa membunuh waktu, ini tuh bisa melatih kemampuan motorik anak, apalagi ketika mereka mencampurkan bahan dan bumbu dalam masakan. Ini komplit banget tuh kegiatan Gitu, motoriknya, dari ya. memilih, megang, motong, terus masukin, Iya. mengaduk. Bikin gorengan misalnya kan Betul. itu dari tepung dicampur sama Air. air Seneng sama banget ya. telur, itu kan nyampurnya bisa sampai jadi bentuk yang lain tuh, kayaknya menyenangkan sepertinya buat anak-anak gitu ya. Terus berikutnya nonton film. Nonton film. Yang tadi aku bilang nonton film kesukaan, entah film yang udah pernah ditonton atau film yang baru yang ini bagus banget loh Kak, ayo Iya, nonton, sekarang Kak, udah ada misalnya. ini ya, aplikasi nonton film udah banyak. Udah banyak, Tinggal bisa di pilih. rumah. Ya, sebulan tuh bisa dipilih dari sekarang kali ya. Misalnya kayak ntar anakku kalau pas bosen nih senjatanya nih ada film, ada apa mungkin kayak gitu. Dengan menonton film ini kita juga banyak nih bisa memasukkan logika-logika dan ideologi yang bagus, apalagi kalau filmnya tentang agama, Betul. film tentang nabi-nabi misalnya, Oh iya, pengetahuan waktunya agamanya. banget ya. Iya, diajarin dengan apa ya, menjadi inspirasi dan motivasi anak untuk berbuat baik Oh, gitu, menjadi iya. manusia yang baik gitu Betul. kan. Iya banyak tuh di TV juga banyak, kalau misalnya nggak pakai yang aplikasi atau yang nggak usah di handphone deh, itu di TV pasti ada cerita-cerita zaman Nabi. Iya betul. cerita Bulan puasa anak- tuh kayak saatnya Iya, banget ya iya, di iya, TV-TV. iya, Selain iya. iklan sirup ya iklan itu juga gitu kan. betul. Terus berikutnya lu. Bisa dengan membacakan buku atau cerita untuk anak. Tadi ya bisa ya cerita mau Nabi. Ya kalau kayak gini pas sih waktunya kayak mengenalkan, apalagi anak-anak sekitar, anak SD baru mengenal agama. Anakku kan di sekolah nih baru pelajaran agama nih, dia baru menghafalkan alif Surat-surat. bata, dia baru alif bata sama Asmaul Husna kayak gitu ya. Mungkin nanti kan di masjid nih kedengeran nih pasti kan kalau mau buka gitu Asmaul Husna. Ya nanti biar anakku ikut-ikutan juga gitu, di sounding aja. TPA dulu, nanti dapat takjil. Bener. Gitu membacakan buku bisa. Mengaji bersama kayak yang tadi mau aku lakukan gitu kan. Baca buku, mengaji, atau mungkin kalau aku sih kita cari aja gambar di Google gitu ya.
ya, ngeprint gambar untuk bahan mewarnai. Aku sih Bisa. akan melakukan itu nih rencananya. Jadi Untuk Ramadan ini. iya, mewarnai apalah gambar masjid misalnya yang sangat bertema Ramadan gitu ya. Karena anakku tuh suka banget loh mewarnai. Dia lumayan rapi nih kalau mewarnai. Jadi aku suka- Udah bisa full ya? lumayan. Dia nggak males Lumayan. gitu kalau Enggak, anakku kan enggak. kalau pas lagi mas tuh yang diwarnai sini aja. Ayo Rui gitu. Iya, sini dikit. Terus sini dikit. Gitu, males Males banget. ya, males nggak mau menyelesaikan ya. Heeh. Rumi suka gitu, tapi kadang-kadang ya ada juga nggak sabarnya dia gitu ya. Cuma kayak mewarnai itu juga menyenangkan. Apalagi sekarang nih biasanya ada lomba-lomba entah online atau offline udah mulai ada lomba-lomba. Benar. Jadi bisa latihan. Ada lomba kalau yang anaknya lebih gede, lomba azan tuh biasa Nah, kalau Ramadan. Lomba azan latihan dulu Ngaji. selama dia lagi puasa bisa kita manfaatkan juga tuh buat killing time gitu ya. Betul. Killing time-nya bisa dengan latihan entah lomba mewarnai, lomba nyanyi, lomba azan, lomba apa segala macam bisa persiapan menuju lomba tuh bisa kita berarti jadikan cari alasan info. untuk nyari kegiatan. Berarti cari info aja ya dari Iya. sekarang ya. Ya, macam-macam sekarang challenge di TikTok juga banyak kan. Aduh, mau Ada punya apa TikTok lagi. macam-macam segala macam. Iya. Aku punya sih, tapi ya gitulah ya. Pokoknya banyak lah lomba-lomba di TikTok. Oke. Itu bisa anak-anak diajak buat ikutan. Oke, nanti aku lihat. Terus mengaji, kalau misalnya belum nggak ada waktu untuk ngajarin di rumah, anaknya diikutkan TPA. Bisa juga ngundang guru ngaji ke rumah misalnya. Pasti Kalau dulu- rame kok kalau misalnya Ramadan gitu masjid-masjid sore ngaji gitu pasti rame Iya. deh. Ya Kayak kan? tempatku nih aku ke jatah, jadi setiap hari ada jatah. Kalau weekdays itu biasanya bagi-bagi takjil. Jadi gantian gitu warga. Kalau weekend buka puasa bersama. Itu untuk anak-anak kecil. Betul, Gitu. ada. Biasanya di masjid-masjid juga. Kalau aku di Iya. masjid ya kayak gitu di masjid deket rumah tuh pasti ada kita kejatahan. Ya gitu ya kan? nanti anak juga bisa ikut ikut belajar gitu, berbagi, belajar pas Ramadan tuh ngapain aja. Iya. Dan kegiatan mengaji ini kan biasanya mulai dilakukan dari sore ya, habis mereka mandi terus TPA terus apa segala macam. Jadi mereka tuh secara nggak sadar tiba-tiba udah buka puasa gitu. Jadi nggak bosan lagi tuh. Betul. Berikutnya tidur siang, ini kayak wajib ya buat setiap anak, puasa atau tidak puasa kayaknya emang butuh gitu ya. Iya. Tidur siang ini, apalagi kalau di bulan puasa kan tidur itu salah satu ibadah. Oh, anak kecil juga ya ibadah berarti. Ibadah lah, anggap saja. Belajar ibadah. Belajarnya itu mereka akan tahu itu. Mama pasti seneng banget kalau anaknya bisa tidur siang. Kalau anak soalnya kalau udah agak gede gitu pada nggak mau biasanya. Pada males ya. Mamanya udah lemes nih, udah lemes mau tinggal nih tenaga tinggal disisakan untuk masak nanti sore. Tapi anaknya tuh jumpalitan masih kesana kemari. Nah gitu. Jadi kayak mungkin kalau dia mau tidur siang tuh akan banyak saving energi untuk Betul. anak dan untuk orang tua juga. Betul, itu membantu kitanya juga. Kita bisa ngapa-ngapain misalnya mau mempersiapkan apa-apa yang segala macam yang lain kita bisa lakukan ketika anak kita tidur. Betul. Terus berikutnya adalah membuat kerajinan tangan. Misalnya ini juga kan yang namanya kerajinan tangan kan pasti melatih kreativitas anak. Iya. Dia kira-kira tangannya ini terampil nggak ya bikin ini bikin itu. Misalnya bikin origami, bisa bikin ketupat buat Bisa nanti untuk lebaran gitu lebaran. misalnya ya. Terus hasilnya juga bisa dipakai buat menghias rumah waktu lebaran. Ini seru banget loh. Seru. Ini Siap-siap. kayak yang tadi ini kayak kamu kalau bikin yang mewarnai, ambil di Google yang untuk Iya, mewarnai iya. Rumi. Kalau anakku tuh sukanya menggunting. Oh gitu. Jadi aku sukanya carinya tuh yang jiplakan gunting-gunting gitu loh, kayak hewan. Yang sini udah bentuknya, terus yang sini tuh yang kepotong-potong gitu tinggal dipotong, ditempel sini. Dia kan lebih seneng kayak Pinter gitu. ya. Udah bisa ya, dia udah lanyah ya Dia menggunakan kalau gunting. gunting tuh udah bagus banget. Gurunya juga bilang kalau menggunting nih Rui udah bagus. Mewarnai itu dia udah sampai bosen karena dari umur 1,5 tuh dia udah ada krayon, udah ada apa, dia tuh udah bosen banget. Tapi yang sekarang dia lagi suka emang ini Gunting-gunting. menggunting, menempel. Karena emang sensasi menggunting buat anak umur segitu kan motorik banget tuh. Ya kan, karena ya begitu koordinasi antara tangan kiri, tangan kanan megang gunting yang harus pas gitu kan, itu kayak fokus banget pasti anak ketika menggunting guntingnya. Dan itu juga melatih fokus dia biar bisa lama kan. Kalau anak-anak seumur kita tuh anak aja gunting 3 aja udah, habis itu udah tadinya semangat terus guntingnya ke sana terus ke sana gitu deh. Ada masa-masa kayak gitu deh. Males-males gimana Iya. gitu ya. Pokoknya harus banyak deh moms di rumah tuh harus banyak ide pokoknya ya untuk betul. besok mengisi hari-hari yang
tinggal berapa ini. Iya. Semoga puasanya tetap berjalan Semoga lancar. anak-anak bisa bertahan. Pokoknya Bener. intinya adalah apapun kegiatannya, bagaimanapun proses belajarnya, yang penting kita sebagai orang tua cuma bisa mengusahakan gimana caranya biar puasa itu tidak menjadi sesuatu yang buruk buat anak-anak. Dan beban, gak jadi beban. Ya. Karena dia akan bawa terus sampai seumur hidup dia kan. Ya betul sekali. Pokoknya semoga anak-anak lancar puasanya ya Mas. Iya. Buat Mams juga semuanya lancar puasanya. Sampai jumpa di Mamstalk episode berikutnya. Dadah.